direkam. Omongan ojo nyebut jenenge. Rida iki sama ngomong karo Mbak Yuni dhewe. Omongan direkam enggak itu. Iki Mbak Yuni iki tukang vlogger. Dadi lek sampean ngomong otomatis jangan menyebut namamu, alamat rumahmu. Otomatis sampean mlebu ning YouTube Mbak Yuni, ojo nyebut nama Ipean, intine ojo nyebut nama sampean lah, ya. Ya. Mbak. Halo, Mbak Halo, Mbak. Kenapa ada apa? Sampean di posisi sekarang ada di mana? Posisiku sekarang di Batam. Oh, di Batam. Lo katanya di Singapura. Udah dikeluarkan dari agent. Sudah dikeluarkan dari agent terus pulang ke Batam gitu? Iya, aku kan nggak mau pulang ke rumah, jadinya aku stay di sini lah ngekos. Aku ada rencana di Singapura bolak-balik gak sukses ya, aku mau pindah haluan lah. Ya rezeki orang kan beda-beda, betul. Iya, terus aku kan telepon siapa ini? Markona. Telepon Markona. Iya, Markona. Terus? Dia katanya Mbak Yuni bisa bantu aku ke itu. Tapi masalah data-datanya itu gimana ya, Mbak? Lah, kenapa datamu ada masalah? Enggak, masalahnya aku di sini cuma ada paspor. Kalau kayak ijazah apa semuanya itu di rumah. Oke, ke sini calling visa. Oke. Kalau nggak ada itu, soalnya saya sendiri tidak pernah berani mengirimkan TKW tanpa data asli. Jadi saya tidak berani karena saya agennya besar. Kalau ada kasus, terus saya kemana nyarinya? Markona tak boleh HP ini dimatiin karena aku nggak bisa nyari kamu. Paham nggak maksudku? Dan apakah KJRI percaya? Kan nggak percaya sayang. Jadi harus ada surat-suratmu lengkap kalau mau ikut aku. Karena saya tidak pernah menyalurkan tenaga kerja ilegal. Saya nggak berani. Saya nggak punya nyali. Dan saya juga nggak berani calling visa. Jadi semua tetap ikut peraturan PT, proses. Kalaupun PT mengizinkan kamu tunggu visa di rumah atau PKL dulu, itu urusannya PT di Indonesia. Tapi saya tetap akan mengikuti proses yang seharusnya. PT nggak di Indonesia? Iya, di Indonesia saya. Iya, di mana? Jakarta saya. Jakarta ya. Pertanyaannya satu sayang, kenapa kamu di Singapura gagal? Berapa kali sih kamu gagal? Datanya dikirim lewat pos lah, gitu bisa nggak? Bisa. Bentar, kenapa kamu gagal di Singapura sayang? Saya ingin tahu. Pertama aku finish kontrak. Terus? Kedua ini juga finish kontrak. Kenapa? Sebenarnya ada 4 sih. Ada apa? Ketiga, aku 2 finish kontrak. Terus? Majikan finish kontrak 2 tahun. Terus yang ketiga baru 1 tahun lebih gitu dibalikin terus dipulangin. Terus keempat gara-gara aku telat balik off day lah. Itu dibalikin ke agent. Oke. Kamu pasti tahu kan? Tapi gimana telannya itu cuma beberapa menit, bukan 1 jam atau setengah jam. Beberapa menit, nggak ada setengah jam kok. Oke. Dan nggak bisa ditoleransi. Oke. Ya gitu, sebenarnya bukan masalah serius, nggak ada. Aku nggak ada ngebuat kesalahan fatal gitu. Oke. Dan untuk kamu ketahui bahwa Hong Kong juga seperti itu, Nduk. Bahkan Hong Kong lebih parah. Pertanyaannya sebelum kamu melangkah ke Hong Kong, sanggup nggak? Soalnya Hong Kong itu ayat 1 pasal 1 sangat kuat sekali di sini. Di mana majikan maha benar. Jangankan telat libur ya, Nduk ya. Kamu melakukan kesalahan aja didenda. Bahkan ada majikan yang super gila kayak jadi guru sekolah dihukum suruh berdiri, itu ada majikan seperti itu. Dan pertanyaannya, sanggup nggak kira-kira kamu? Sanggup. Kenapa kamu nggak berani pulang rumah? Karena nggak bawa apa-apa. Aku baru beberapa bulan ini. Aku masuk dari Malang ke Batam. Batam masuk Singapura.
Masuk Singapura beberapa bulan nggak ada, 1 tahun kurang, balik lagi ke Batam. Soalnya di Batam tiket ya murah. Kalau pulang ke Surabaya kan udah mahal, terus nggak tahu di sini kan bisa kerja juga. Oke, Gimana, Mbak? saya pribadi nggak ada masalah, kita ikutin prosesnya. Kalau kamu ada surat-suratnya lengkap ya nggak apa-apa lo, bisa lo ntar tak suruh PT menghubunginmu. Dan bagaimana prosesnya kan kalau Indonesia saya pribadi saya tidak tahu. Saya cuma tahu dan saya cuma bisa membantu kamu cari majikan di Hong Kong sini. Tapi ingat bahwa Hong Kong itu lebih keras daripada Singapura atau kurang lebih sama. Tapi di Hong Kong yang saya rasakan adalah majikan nggak jelas. Tidak semua, tapi kebanyakan. Pertanyaan saya takutnya karena di Hong Kong ini malah lebih bebas sih, lebih bebas, lebih enak kalau dipikir dengan Singapura karena hukum-hukumnya sini sangat jelas. Tapi masalahnya kalau kamu telat itu juga lebih parah sayang. Hong Kong lebih parah lagi. Karena Hong Kong yang diantem itu mental. Jadi Hong Kong itu membunuh tanpa menyentuh, maksudnya adalah lengelone pol-polan. Kamu bisa dibilang gendeng. Kamu bisa bilang babi, kamu bisa dibilang anjing, kamu bisa dibilang goblok. Itu kata-kata yang nggak jelas menurut pendapat saya. Kalau itu sama saja. Oke. Soalnya aku udah ngadepin ya kayak gitu juga lah. Oke. Jadi kamu pasti bisa kan? Oh, kalau menghadapi orang Chinese Singapura wah sama saja lah. Sama saja ya. Oke. Jadi saya cuma ingin kamu kuat mental aja. Jadi saya tidak ingin kamu nyampe sini berapa lama habis itu nggak kuat. Tapi kayaknya yang justru mentalnya di Singapura ya kalau nggak kuat ya gitu sama aja Mbak masalah mental itu. Oke. Berarti nggak apa-apa loh kalau memang kamu tahu bahwa mentalnya yang dihantam dan kamu bisa ya nggak apa-apa. Saya tunggu kamu. Ntar tak tanyain temenmu nomormu berapa. Jadi tak add kamu. Homo? Iya. Makasih ya Mbak. Ya, matur nembah nuwun. Sama-sama. Ini pakai ini sate api ini. Jangan api. Saya tak patahin dikit. Minta WA ini kirim nanda aku, Dok. WA ini sedikit nih. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, ya saya kurang tahu Singapura karena saya tidak pernah ke Singapura. Saya datang ke Singapura hanya untuk main. Hong Kong harus kuat mental karena ganas sekali Hong Kong. Mbaknya berpikir bahwa hari-hari ini aja sebenarnya dari dulu ya Mbak ya. Hong Kong ganas itu dari dulu. Cuman kan tidak terekspos, jadi tidak ada orang tahu bahwa Hong Kong itu sangat ganas. Baru sekarang aja karena mungkin adanya YouTube saya itu makanya saya selalu bilang sama kalian, apakah YouTube saya itu membuat kalian takut gitu loh. Jadi saya selalu bilang tidak semuanya, tapi majikan di Hong Kong ayat 1 pasal 1 itu benar-benar berlaku. Jadi buat mbak-mbaknya di luar sana kalau pingin datang ke Hong Kong, siapkan mentalmu. Kita harus berjuang bareng. Karena jangan pernah patah semangat kalau di Hong Kong. Dan kuatkan ininya. Dan telinganya dipertebal. Lek telinganya gak kandel mbak, gampang longso. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.